Selamat datang di acara diskusi buku Mencintai Munir pada sore hari ini gitu. Acara ini diadakan atau diinisiasi oleh teman-teman Social Movement Institute, Museum Pemahan Munir, LBHI Jakarta, dan IMM Air Fakhrudin. Adapun nanti akan menemani kita pada kesempatan sore hari ini, tentu yang jelas adalah istri dari almarhum Munir, ada Mbak Suciwati, dan satu lagi ada Bude Ita, ditambah nanti ada Pak Made. Kepada ketiga narasumber mungkin kita bisa persilahkan untuk duduk ke depan dan kemudian acara bisa kita segera mulai. Tepuk tangan dulu dong buat tiga narasumber. Baik teman-teman semuanya, di sini perkenalkan saya Rio Alfian Rosid yang berkapasitas sebagai moderator pada kesempatan sore hari ini. Sebelum kita mulai diskusi santainya, mungkin teman-teman, Bapak Ibu bisa mencari posisi duduk yang nyaman, yang hikmah, sehingga kemudian nanti diskusi kita bisa berjalan dengan lancar. Dan bagi yang belum beli bukunya atau beli kaos bisa mungkin di depan juga, sambil nanti yang belum registrasi bisa registrasi terlebih dahulu. Nah, mungkin untuk pengantar saya sebagai moderator, sekitar 1 minggu ini saya secara pribadi merasakan betul ketika membaca buku ini serasa hidup di samping Munir, karena memang salah satu poin penting bagi saya adalah ini serasa kondisi objektif yang benar-benar dialami Munir gitu, dan kita salah satu di sampingnya. Mungkin untuk cerita Mbak Suci, sekitar 3 tahun lalu waktu saya masih menjadi mahasiswa baru, pertama kali saya mengenal Munir di situ, di acara tim pencari fakta di kampus UI kalau nggak salah. Ya, moderatornya ada Mas Raihan, Mbak Suci juga kebetulan masih hadir. Nah, dari situ saya pribadi merasakan energi, semangat, energi cinta terhadap kemanusiaan itu dari Munir itu sendiri gitu. Nama IG-nya. Dan itu benar-benar saya rasakan. Dan kalau saya pikir-pikir lagi, itu hanya satu contoh. Di luar sana mungkin masih banyak contoh-contoh lain gitu, yang mendapatkan energi positif, yang mendapatkan kekuatan moral dari almarhum Munir Said Tholib gitu. Dan mungkin bagi teman-teman, Munir juga bukan sosok yang asing gitu kan, tapi perlu kita garis bawahi pula, di luar sana mungkin masih banyak yang asing dengan sosok Munir. Nah, nanti mungkin akan kita bahas bersama Mbak Suci, Pak Mandi, dan Bunda Ita gitu. Nah, makanya teman-teman yang hadir secara offline maupun secara yang online bisa nyimak atau bisa nanti ikut aktif dalam diskusi kita sore hari ini. Baik, mungkin saya sedikit akan berbicara atau berbincang-bincang sampai dengan ketiga narasumber kita. Yang pertama ada Mbak Suciwati. Nah, beliau ini kalau menurut sebagian orang memang getol ya, memang serius dalam memperjuangkan keadilan gitu. 3 tahun yang lalu saya masih ingat beliau menyampaikan bahwa banyak orang yang mengatakan bahwa keluarga Munir dan keluarga korban lain tidak ikhlas, tidak bisa menerima takdir Tuhan gitu, karena mereka masih ya seakan-akan seolah-olah nggak terima gitu dengan kematian gitu. Padahal ya nggak seperti itu juga ya Mbak ya. Padahal ya namanya mencari keadilan ya itu memang harus dilakukan oleh kita semua gitu. Dan beliau juga udah mendapatkan banyak penghargaan. Ada People of the Year dari RCTV, Human Rights Award, Asian Heroes Time Magazine, Asian Heroes, dan lain sebagainya gitu. Nah, mungkin untuk pembukaan kita ingin tanya sama Mbak Suci, sebenarnya kalau dibahasakan kepada teman-teman semuanya, Munir itu siapa gitu, dan mungkin nanti Mbak Suci bisa menyampaikan pengalaman pribadi
awal kenal Munir sehingga kemudian menjadi orang terdekat Munir sebagai istri gitu Pak. Nah itu mungkin untuk pengantar diskusi kita. Selamat sore dan salam sejahtera untuk semuanya. Senang sekali hari ini bisa bertemu dengan teman-teman di tempat yang berbeda lagi. Dan kalau mau bicara soal almarhum Munir, suami saya, tentu itu tidak jauh dari ruang kehidupan kita yang selama ini ada, yaitu di tempat-tempat di mana orang-orang tertindas, terus tidak jauh dengan kesederhanaan, tidak jauh dengan yang namanya dulu orang bilang dia termasuk orang yang radikal dalam ruang keagamaan, tapi kemudian dia menjadi orang yang bisa memahami dan bahkan kemudian dia memperjuangkan semuanya itu lintas bahasa, karena hak asasi buat dia adalah lintas bahasa, lintas ras dan lintas bangsa. Jadi itu yang kemudian dia bermetamorfosa jadi nggak bisa, bukan itu. Ya sangat radikal Bukan, bahwa keluarin aku deh. bahwa dulu almarhum itu orang yang kemana-mana bawa senjata untuk kalau orang berbeda dengan agama, dengan Islam ya, almarhum kan sangat dia orang HMI dan dia tidak ada kata kalau berbeda ya langsung aja gebuk gitu. Berbeda gebuk sampai pada satu titik kemudian dia berubah ketika ada pertanyaan dari Malik Fajar, ketika dia bertanya apakah Tuhan perlu dijaga, Allah itu apa perlu dijaga dengan senjata yang kamu selalu bawa, dengan teman-temannya tentu saja. Dan itulah yang membuat dia kemudian memahami bahwa agama itu bukan untuk berkuasa, tapi untuk membela orang yang tertindas. Jadi itu yang kemudian saya lihat dia cukup luar biasa. Dan pertemuan saya dengan Munir itu di ruang buruh. Jadi ketika waktu itu saya sedang mengorganisir buruh di Malang. Jadi waktu zaman itu masih tentu saja ruang-ruangnya sangat terbatas, karena ketika saya mencoba untuk rapat di beberapa tempat, pindah-pindah. Kalau nggak pindah-pindah ya pasti akan dikejar-kejar, yang rapat gelap lah apalah, pasti selalu itu. Jadi sampai akhirnya saya bertemu dengan Munir ketika ada salah satu teman-teman buruh itu diundang oleh LBH Pos Malang. Jadi di sanalah saya bertemu dia dan kemudian dikasih ruang untuk udah diskusi di sini aja teman-teman buruh, daripada kamu harus keluyuran dan sebagainya. Jadi akhirnya di situ saya diminta juga akhirnya untuk membantu dia untuk mengelola LBH Pos Malang. Jadi selain saya mendapatkan ilmu dan waktu itu memang saya kehausan soal ilmu perburuhan, karena saya hanya comot di sana sini karena saya orang lulusan keguruan. Saya dulu ngajar di SMA, sebuah SMA di Malang, SMA swasta, dan saya memutuskan untuk membela buruh, mengorganisir buruh itu sekitar 1 tahun ketika saya selesai mengajar. Jadi di sanalah saya bertemu dengan Munir dan akhirnya ya banyak sekali ruang-ruang yang arsirannya sama dengan saya, idealismenya sama, sehingga banyak banget ruang-ruang yang akhirnya kami saling memahami untuk seperti apa sih sebetulnya. Sampai kami waktu itu juga bersama beberapa teman-teman LBH Pos Malang untuk berpikir bagaimana ya kita mengorganisir buruh seluruh Indonesia. Itu yang namanya juga mimpi ya. Jadi waktu itu jangan hanya SPSI, karena waktu itu hanya SPSI. Dan tidak lama kemudian ada Serikat Buruh Mukhtar Papahan, dan kemudian
kemudian ada lagi beberapa itulah yang cukup ini, dan ada Marsina, dan Munir sangat total untuk selalu bekerja, karena saya ingat dia sempat, saya waktu itu ada banyak di Malang, dia ada banyak di Surabaya. Satu hari ada solidaritas untuk membela teman buruh di Surabaya. Waktu itu ada teman-teman Mas Pion yang dikriminalkan karena mereka demonstrasi, dan kemudian ada pembakaran dan sebagainya, akhirnya mereka ditangkap. Jadi kita teman-teman Malang dan beberapa teman-teman di sekitar Surabaya datang, dan di sana saya tahu karena kita nginepnya di LBH. Munir itu tiap hari tidurnya di atas meja LBH. Jadi dia itu kalau malam akan menyusun meja-meja LBH untuk beberapa untuk jadi tempat tidurnya. Jadi waktu itu kami para buruh dari beberapa daerah ya tidur di karpet aja, di karpet. Terus ada kalau perempuan ada di musola. Dan saya waktu itu tahu bagaimana dia bekerja, karena sampai pagi dia menyusun pembelaan terhadap teman-teman buruh itu, dan itu ketika kita sore dia akan ini diskusi, terus kemudian sekitar jam 10 dia akan keluar untuk datang ke beberapa kantor. Kemudian tidur cuma beberapa jam, 1 atau 2, nggak sampai 2 jam. Kemudian dia bangun udah siap-siap untuk berangkat ke pengadilan. Modelnya seperti itu dia. Jadi totalitasnya luar biasa buat saya. Jadi buat saya mungkin itu dulu. Ya, terima kasih Mbak Susi. Mungkin tepuk tangan dulu buat Mbak Susi. Ya. Luar biasanya Munir ya. Nah, kemudian kita juga ingin bertanya kepada salah satu narasumber kita juga, ada Pak Made, aktivis senior, peneliti, jurnalis. Kita pengen tanya Pak Made ini, kira-kira ketika kita mendengar sosok Munir, apa yang kemudian terpintas dalam isi kepala kita gitu. Dan kemudian menurut Pak Made sendiri, gagasan Munir yang kemudian harus kemudian dilanjutkan, harus kemudian dikenalkan kepada masyarakat lebih luas itu apa gitu. Nah itu mungkin pertanyaan pertama utamanya bisa ditanggapi. Terima kasih, selamat sore teman-teman. Saya senang berada di sini, senang kembali ke Jogja, ketemu dengan banyak kawan lama di sini. Ya, saya baca buku ini tapi terus terang belum selesai, lebih dari setengah, dan saya tidak bisa selesai karena ditulis dengan sangat baik, dari tingkat yang sangat personal, dan juga Mbak Suci menyampaikannya dengan dengan gaya menyapa person yang diceritakan. Ini menjadikan buku ini sangat kuat. Saya mulai dengan sebuah cerita sekitar tahun 2000-an. Tiba-tiba saya mendapat telepon dari media pembimbing akademik saya, Ben Anderson. Dia bilang, "Made, kamu bisa keluar. Saya undang seseorang
dia juga kasih tahu siapa. Terus kemudian ketika sampai di rumahnya, saya dijemput waktu itu sama berada, sampai di rumahnya ternyata baru tahu kalau yang diundang adalah Mas Munir. Ya, entah kenapa Ben mengatakan dia memakai dana risetnya khusus menerbangkan Mas Munir dari Washington DC. Waktu itu ada konferensi ke kita, dan saya tahu persis itu tidak mudah dan pasti sangat mahal karena di Ithaca ini sebuah kota kecil, itu dia harus terbang dulu ke Pittsburgh dan dari Pittsburgh terbang pakai pesawat kecil ke Ithaca. Tapi di situ selama hampir mungkin 4 jam kita bercerita tentang semua apa yang terjadi terakhir ini di Indonesia dan sebagainya. Dan dari setelah Mas Munir pulang, itu biasanya kalau Ben ketemu dengan orang Indonesia itu selalu punya komentar yang rada-rada aneh. Dia pernah bilang tokoh terkenal demokrasi dan lain sebagainya, begitu habis ngomong banyak bohongnya. Tapi dengan Mas Munir ini agak lain gitu ya. Karena dia langsung bilang ini orang nggak punya orang takut gitu. Nggak punya takut gitu ya. Sangat pemberani dan saya kira dia terkesan sekali gitu, dengan pertemuan 4 jam ya, sama seperti saya juga. Jadi saya ketemu Mas Munir dalam kerangka besar ya, seperti begini-gini ya, diskusi atau apa, gitu, 1 kali 2 kali kami dia pasti saya pastikan tidak kenal saya itu karena begitu banyak orang yang mau bertemu dan mau bicara dengan dia. Tapi bahwa Ben mengatakan bahwa ini orang tidak ada orang takutnya, itu saya kira satu komplimen yang sangat sangat tinggi dari Ben. Dan juga saya setuju dengan dia. Kita melihat bahwa bagaimana dia memberikan gambaran tentang keadaan di Indonesia pada waktu itu. Mungkin beliau hanya beberapa tahun sebelum perbandingannya yang berarti dengan jujur mengatakan ini situasinya, ini loh yang terjadi dan ini salah. Nah, kalau kita kan sebenarnya banyak intelektual apalagi orang seperti saya, kita cenderung untuk menyampaikan sesuatu dengan yang lebih elegan, gitu ya. Kita bilang bahwa itu lebih elegan, gitu ya. Tapi sebenarnya kita juga menormalkan sesuatu yang sesuatu yang buruk. Bagaimana umpamanya kita mepet tidak berani bicara tentang Papua. Itu bagaimana kita mepet tidak berani berbicara keras tentang kasus-kasus kekerasan seksual yang menimpa perempuan. Karena kebetulan juga itu terjadi di sekitar kita. Nah, di tempat seperti begini, kadang-kadang kita melakukan kompromi. Kalau kita tidak melakukan kompromi, saya kira kita berusaha membungkusnya dengan, kalau saya gampang sekali, dengan kata-kata atau analisis ilmiah. Gitu. Kita menyembunyikan banyak hal, gitu. Supaya dia steril. Kecenderungan kita untuk mensterilkan ini yang jarang kayaknya ada pada Mas Munir. Lalu terus terang dan kemudian hanya yang juga saya tangkap dalam pembicaraan waktu di Ithaca itu adalah bahwa dia tidak mengatakan sesuatu tanpa dasar dan juga dia selalu memiliki bingkai bagaimana supaya dia tidak terlalu mudah untuk diserang. Saya kira itu banyak juga tergambar di dalam buku ini, walaupun tidak seluruhnya, mungkin tidak
tidak seluruhnya diceritakan pada Mbak Suciwati pada waktu itu. Tapi pada waktu kami bertemu itu jelas banget pasti bahwa si ini pemainnya, dan dia tunjuk langsung gitu ya. Ini nanti kalau ini saya akan posisi kita akan seperti begini. Orang yang sangat taktis gitu, dan pada waktu itu bahkan setelah Pak Munir pergi gitu ya, kami masih berkumpul sekitar 8 orang waktu. Ini kualitasnya presiden gitu. Kami berharap pada waktu itu bahwa ini memang benar-benar kualitas seorang pemimpin gitu ya, tahu bisa meraba, punya compassion, tahu bagaimana bermain, dan terus kemudian juga bisa berbicara sesuatu yang menjadi keyakinannya tanpa pernah menyembunyikannya di balik jargon-jargon, di balik dalam tanda petik keilmiahan, atau mungkin kalau Anda bergerak di bidang kesenian kemudian membungkusnya menjadi sesuatu yang lebih indah dari aslinya, sebagainya. Posisinya tidak mudah untuk dilakukan, dan tidak banyak orang sanggup untuk melakukan seperti begitu gitu ya. Ini terasa, dan pada waktu beliau meninggal, terus terang hampir semua dari kami yang hadir pada waktu pertemuan itu benar-benar hancur, saya katakan. Nah, kok akhirnya bisa begini? Saya kira itu dulu, Mas. Baik, terima kasih Pak Made. Mungkin tepuk tangan dulu buat Pak Made yang ternyata sudah menyampaikan bahwa Munir ini memang sosok yang cerdas, taktis, pemberani, dan jujur secara pengetahuan dan secara intelektual. Nah, selanjutnya kita akan berbincang dengan Bude Ita. Kalau kemudian Bude Ita ini salah satu pendiri dari Komnas Perempuan dan juga pernah menjadi komisionernya pada tahun 98 dan sampai 2006 itu tentu akan bisa jadi banyak bersentuhan dengan almarhum Munir. Nah, mungkin kita ingin tanya terlebih dahulu sejauh mana Bude Ita mengetahui sosok Munir Said Tholib itu, dan apa aja yang kemudian bisa dibagikan kepada masyarakat yang luas terkait sosok Munir tersebut. Selamat sore. Terima kasih saya sudah diundang untuk bicara di forum yang sangat penting ini untuk mengenal Munir, sahabat saya. Sebetulnya saya mengenal Munir itu jauh sebelum jadi komisioner Komnas Perempuan. Tahun 1990 itu kami sudah bersama di dalam, saya diundang ke Surabaya oleh Yayasan Arek. Waktu itu ada Arif Jati, membangun pendidikan buruh perempuan. Dan ketika saya di Surabaya, saya diinapkan, waktu itu tidak ada hotel, tidak ada donor, jadi inapnya ya di kantor LBH Surabaya. Kalau udah tidur di meja, kami pakai di kursi atau di apa saja lah. Itulah gerakan, ada kursi panjang begitu kayak sofa gitu di LBH. Jadi perkenalan saya dengan Munir itu mulai dari tahun 1990. Orangnya kecil, kalau bicara tegas gitu ya, dan dia selalu tahu apa yang akan dibicarakan dan apa yang harus dia bicarakan, dan kemudian dia akan sangat intensif untuk membangun gerakan. Itu yang saya pertama kali rasakan. Yang kedua, perjumpaan saya ketika tahun 1993 ketika Marsinah dibunuh. Itu adalah waktu yang menurut saya dibajak oleh Munir untuk melihat tempat di mana itu 3-4 orang kami pergi ke tempat lokasi di mana Marsinah dibunuh. Saya, Nugroho Kaca Sungkana, kemudian Teten Mas Duki yang sekarang menjadi menteri, kemudian Munir,
untuk malam-malam kami melihat di mana Marsinah dianiaya dari satu tempat ke tempat yang lain, dan itu yang tahu betul versinya dari lokasi 1, 2, 3, dan 4 itu adalah Munir. Dan malam itu saya masih ingat hujan gerimis itu dijaga, lokasi-lokasi itu dijaga karena dijaga tentara, karena lokasi yang sangat penting, tidak boleh orang luar masuk. Dan di situ kami harus melihat. Itulah di situ saya betul-betul oleh Munir dipelonco. Saya satu-satunya perempuan dan 4 orang ini malam-malam Munir menunjukkan di mana lokasi pertama Marsinah diambil, di mana Marsinah dianiaya, di mana diseret, itu semua Munir dengan jelas detail itu. Itu tahun 1993. Dan kami sempat dikejar oleh aparat, dan waktu itu memang sungguh sulit. Itu perjumpaan saya yang sangat berkesan. Perjumpaan kedua yang menurut saya adalah penting, yaitu ketika kita membangun yang namanya kelompok untuk mendukung Timor Leste. Kelompok ini kecil, selain ada Solidamor, ya, tapi kelompok ini dipimpin oleh Ibu Ade Rustina almarhum, ada Asmara Nababan, ada seseorang yang sekarang jadi pejabat yang saya tidak sebut namanya, ada Agung Putri, dan Munir, kemudian ada satu anak teman Aji, kemudian Elsa. Nah, tim ini adalah tim kecil yang memberikan training penyadaran politik untuk mereka yang bergerak di gunung. Jadi training ini dikerjakan tidak di tempat yang aman, tapi di biara-biara Katolik di daerah-daerah di daerah NTT, dan itu dilakukan dengan sangat clandestine, ya. Nah, Munir ini adalah menurut saya tidak menjumpai orang seperti Munir. Dari mulai belanja di pasar, jadi kami training itu tidak di hotel, tidak pesan makanan, tapi kami memasak. Kami masak nasi, kami masak lauk pauk, dan Munir, saya Bu Ade itu, Munir itu ya belanja ke pasar, manggul pisang, kemudian kami goreng pisang untuk makanan selama kita training di biara-biara, di Sika, di di perbatasan Timor Leste, Atambua, ya Mbak Suci, dan kami tidak dibayar. Nah, itulah Munir, dan saya merasa nyaman tidur bersama Munir. Kami tidur ngampar begitu. Kami dengan Munir tidak ada rasa takut. Akan ada apa pelecehan? Tidak ada. Munir seseorang yang tidur. Pagi-pagi dia bangun tentak, segone liwete karis mambu. Jadi saya karena capek, dibangunkan oleh Munir. Itulah Munir. Jadi perjalanan 1990, 93, 94, saya tidak bisa menghitung perjalanan itu, training untuk Timor Leste, ya. Kemudian menyelundupkan dokumen-dokumen, Munir menjahit celananya untuk menyelundupkan dokumen-dokumen untuk masuk Timor Leste, untuk pergi dari Bau-Kau, pergi ke Air Merah, pergi ke beberapa tempat. Munir sangat takut. Munir itu tidak ada takutnya. Perjumpaan saya yang kedua adalah 1998. Munir, Romo Sandi, waktu itu masih Romo, Bu Ade, Kamala Chandra Kirana, sebelum ada Komnas, itu adalah tim yang setiap kali kita peristiwa 98, sebetulnya dari 96, 97, 98, itu selalu kita bertemu, entah di LBH, entah di Latu Hari-Hari, atau di mana, tapi selalu bertemu. Dan kami makan itu selalu bantingan itu kami siapa yang turunan. Dan Munir selalu bilang, aku nggak punya uang karena belum dikasih uang sama Suci. Jadi uangku dari Suci hanya bensin katanya, tapi tidak ada uang malah. Jadi selalu beradik. Jadi begitu juga dengan. Jadi itu perjalanan kami. Dan terakhir adalah yang masih saya simpan Mbak Suci, adalah ketika Munir akan
akan datang ke Belanda. Waktu itu saya Agung Putri, saya sedang menulis tesis saya di IAS Den Haag, begitu juga dengan Agung Putri. Munir menulis surat pada saya, Pak, dia selalu tidak pernah bahasa Indonesia, Mbak. Selalu pakai Jawa, tak, sesuk aku arep teko nang London, dek London tuh, tak. Kowe kalau Agung Putri metok ya ora iso nih. Aku saya tinggal di Den Haag, itu di Schiphol. Ya udah Mbak Sri yang sudah jemput. Tapi aku diajak ini ya, diantar beli ini, beli apa? Beli rice cooker, beli baju dingin, beli itu. Ya wes gampang. Kata Putri, tak target tuku dokter. Oh, aku urung duwe terasane kaya ngopo. Jadi itu percakapan yang menarik sekali sebelum dia datang. Yang lucu lagi adalah aku tukokno sepeda. Jadi saya sama Tri itu 2 hari sebelum Munir sampai itu pergi ke tempat sepeda curian, di mana mahasiswa selalu membeli karena itu merek bagus tapi curian. Jadi kami memilih mana yang untuk Munir karena Munir kan pendek ya. Oh kata Tri, oh yang ini tak, yang kayak jengki, ya yang ini. Jadi kemudian saya sama dokter, tapi kok harganya mahal, kami nggak punya uang. Nanti saja kalau Munir sudah datang, kita ajak ke situ. Itulah perjalanan saya yang tidak pernah saya lupakan. Dan satu pagi Mbak Suci, Kuntri menelpon saya dengan nangis, tak, Munir orang nono foto gue bisa ngawur, saya bilang gitu. Orang nono. Jadi kami masih pagi, masih agak dingin, kami pergi naik sepeda dari asrama ke stasiun dan kami pergi ke Schiphol. Di Schiphol sudah ada pendeta Lili Feld, Mbak Lili Raffendi Jamin, Tosi, dan beberapa teman. Kami duduk dari jam 7 sampai jam 10. Itu Garuda sudah mendarat, tapi kami tidak boleh melihat. Itu tidak ada satupun yang bicara. Semua diam. Dan lucunya biasanya kami lihat haus, lapar, itu sama sekali tidak ada. Semua diam. Itu ada 7 orang duduk di Schiphol, diam saja. Itu perjumpaan terakhir saya dengan Munir. Dan itu yang tidak pernah saya lupakan dalam hidup saya. Satu lagi yang menurut saya paling fenomenal adalah saya terguling di Tanah Kusir bersama Munir ketika 97. Itu Munir ini ada yang dibunuh di tanah Kusir, itu waktu penyerangan PDIP. Dan Munir tahu bahwa ada pembunuhan ditanam di tanah Kusir. Itu jam 11:30 malam. Ayo tak, kowe melu. Karena ranono wong wedok sing wangi. Engko nak sama wong wedok aku ben tenang. Naik motor Mbak, motornya apa itu Honda apa itu Mbak? Ya. Supra. Yang dari Jalan Diponegoro sampai Tanah Kusir itu lama sekali dan hujan. Itu sampai terguling di Kebayoran Lama, itu terguling kami berdua terguling. Jadi itu, dan saya bilang kowe iki enggak aku piye ya. Wis ora apa-apa, selamat tak. Dan memang selamat. Tapi saya bilang, aku ki wong jira. Aku juga tidak, itu mlebu kuburan. Jadi kami bergandengan tangan, tapi bukan gandengan tangan, saya pegang ininya, bajunya dari belakang, kuburan. Terus orang kota. Dan nggak ketemu, kuburan itu ada di mana, nggak ketemu sampai subuh. Jadi kami pulang, terus gue mulia, aku tak mulai diri, Pak angkot. Jadi itu yang tidak pernah saya membaca itu, saya nggak bisa amat, Mbak. Karena saya ingat semua yang terjadi dengan kami berdua dan kami punya, sekarang baru saya buka, kami punya tim kecil yang itu sangat erat dalam hal politik ya. Jadi ada isu ini kami langsung ketemu, ada omongan ini kami langsung ketemu, itu Ibu Ade, saya, Nugroho Raja Sungkana, kemudian beberapa orang di Jakarta. Bahkan enggak, bukan. Itu ini tim khusus untuk yang masalah-masalah sangat detail. Nah, jadi kami memang kehilangan sekali ya, kehilangan Munir dan ya, saya pikir tidak ada lagi orang yang bisa
bisa menggantikan dia. Dan itu adalah kekhasan Munir. Dan saya pikir, dan satu lagi, Munir adalah orang pertama laki-laki aktivis yang mengatakan sebagai seorang feminis. Dan dia fotonya mau difoto dan menjadi simbol dari feminis laki-laki. Itu adalah satu-satunya Munir. Dia bilang, aku maju, aku feminis. Dan satu lagi yang menurut saya kecil tapi penting. Setiap kali ada rapat, ada makanan begini, pulang dia selalu bilang begini. Aku njaluk yo, iki nggo suci nang omah. Itu saya pikir hal kecil tapi itu adalah hal yang paling penting karena dia mengingat istrinya, mengingat orang yang selalu membunuh dia. Jadi selalu bilang, iki yo, aku tak njaluk. Tidak hanya satu atau banyak, dua saja. Tapi selalu dia bilang, iki nggo suci yo, soalnya sebuah aku nang omah. Itu mudah. Kita jadi mengimajinasikan ya bagaimana pengalaman pribadi atau pengalaman personal dari Bu Deita bersama dengan Munir ketika masa-masa perjuangan di tahun 90-an sampai tahun 2000-an. Mulai dari pengalaman yang paling seru, pengalaman yang menakutkan dan banyak hal ternyata. Nah itulah kita berusaha memanggil Munir hadir dalam lingkaran kita ini. Namun sebelum kita melanjutkan perbincangan kita, mungkin kepada teman-teman Bapak Ibu yang belum mengambil minuman bisa diambil, teh atau kopinya, gorengan itu seadanya mungkin bisa dinikmati ya Bapak Ibu ya. Dan kita bisa berjalan dengan hikmah untuk acara pada sore hari ini. Baik, tadi kita udah berusaha kembali mengingat-ingat seorang atau sosok Munir itu. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam pembahasan mengenai buku ini. Pertama saya ingin menanyakan kepada penulis, kepada Mbak Suci, bagaimana sih sebenarnya poin kunci latar belakang lahirnya buku ini? Itu mungkin pertanyaan Mbak. Latar belakang dari menulis buku ini, apa yang latar belakangnya? Sebetulnya udah cukup lama ya kita kan udah punya banyak juga orang-orang yang menulis tentang almarhum ya, buku-bukunya, dan saya belum melihat orang menulis tentang biografi tentang dia. Dan kita sudah minta tolong beberapa teman yang kita danami dan sempat juga ada yang datang untuk menawarkan mau menulis, tapi kita merasa tidak pas karena ini orang yang tidak cukup kenal almarhum. Gitu. Jadi akhirnya sampai pada satu titik saya cuma mengumpulkan aja. Memang dari dulu saya memang kebiasaan untuk naruh ini tulisan atau apapun itu saya taruh. Dan karena pada satu titik saya pernah merasa menyesal ya, dulu itu pernah pengen banget menulis apa sih kegiatan dia dan sebagainya, terus saya mengikuti dia kemana gitu. Ada wartawan yang juga sempat yang menulis, bukan wartawan ya, itu adiknya Eski kalau nggak salah, namanya Meki. Dia sempat juga menulis, tapi saya masih merasa kurang karena kurang lengkap ya dari ini. Jadi pada akhirnya sampai satu hari saya mulai sakit-sakitan ini. Waduh, kalau dulu almarhum kepingin menulis sesuatu untuk ya membuat buku lah dia waktu itu. Dan akhirnya kan menyesal ya karena akhirnya dia tidak ada dan saya tidak mau mengulangi penyesalan itu. Gitu. Jadi akhirnya ya berjibaku dengan diri sendiri. Selama saya sudah mengumpulkan semua bahan sudah ada, dan akhirnya saya memaksakan diri untuk mulai menulis dan ya memang harus dengan orang-orang yang tepat, dengan ayo mulai ini, mulai kapan, ayo kita rapat lagi. Jadi ada Mbak Smita yang mendorong saya untuk juga ayo menulis gitu, terus nggak ada ini gagal ya, nggak ada yang namanya tulisan gagal, nggak mau. Jadi kan ada saat saya sampai yang namanya ketika nulis itu blog untuk menulis sampai
udah nggak mau udah nulis karena kan itu campur aduk ya, ada perasaan emosi yang paling dalam masuk di sana ya. Akhirnya saya berhenti dulu, dan tapi memang saya mendisiplinkan diri untuk setiap minggu membuat tulisan 10 halaman. Jadi saya akhirnya agar mudah saya menulis berbasis kronologi sejak saya ketemu dia dan sampai itu. Jadi itu sih yang saya lakukan, dan memang ada banyak orang ya, kalau orang membuat apapun yang mengenal sesuatu dan kemudian terus mengingatkan kepada, buat saya ini juga bagian dari merawat ingatan. Dan ada banyak ruang-ruang di mana yang selama ini orang-orang jahat itu terus-menerus membuat kata-kata yang jahat terhadap almarhum. Bagaimana dia dibilang anti asing, baca ini kalau saya bilang. Baca ini, bagaimana dia mengorbankan apapun tentang ya untuk kebaikan orang lain, untuk orang lain gitu. Kebaikan itu diberikan semuanya untuk orang lain. Jadi yang namanya dia memilih Garuda bukan KLM, yang namanya dia harusnya di Hotel Marriott atau hotel mana ketika diundang, dan itu memaksa teman-teman untuk mulai harus ke hotel yang lain yang kayak pemilih Indonesia, orang yang memiliki Indonesia punya Kompas atau apa gitu. Jadi itu yang terus-menerus didorong sama dia. Kalau tadi ngomong saya dibilang ngetik, dan salah Mbak, saya itu kalau naruh, saya sampai saya itu heran banget sama dia. Uangnya itu di dompetnya dia hanya mau dia Mbak yang meminta 20.000. Saya itu sampai berusaha saya sembunyikan, taruh di jaketnya atau apa. Itu dia kalau ketahuan dikeluarin uangnya. Saya udah cukup saya udah makan di kantor, nggak perlu uang banyak-banyak. Jadi dia merasa itu cukup buat dia. Jadi ya saya bilang luar biasa ini orang, saya nggak nemu gitu loh. Kalau mungkin suami orang yang lain ya, itu disembunyikan bagaimana cara menyembunyikan, dia enggak. Cik, aku tadi dapat tulisan, tapi aku kepingin nih ngasih hadiah kamu. Jadi itu selalu diomongkan. Aku pakai ya, gitu. Jadi gaji semuanya dikirim, ditransfer ke saya. Dia nggak tahu yang namanya ATM apapun itu, dia nggak mau. Dia tradisional banget. Kalau ke mall pusing dia, makanya dia lebih suka dia ke pasar. Dia pinter kalau suruh ngenyang-ngenyang itu sangat ini, tawar-menawar itu sangat lebih dia. Pinter dia, canggih dia kalau sudah itu. Jadi makanya itu yang saya pikir. Dan kalau soal ya menulis ini buat saya juga mengobati, dan juga ruang di mana saya juga healing ya di sini, berhadapan dengan diri saya sendiri. Dan itu memang berat ketika di ruang-ruang kehilangan dia itu paling berat, dan ketika menghadapi peradilan yang tentunya sampai hari ini belum selesai. Jadi itu sih buat saya 10 bulan selesai. Cuman yang agak lama itu ngurus ISBN, kita bingung. Aduh, jangan-jangan ini gara-gara tulisannya. Tadi ternyata tidak ada ini hal yang baru. Jadi akhirnya memang cukup agak lama, 1 bulan kalau nggak salah untuk ngurus ISBN-nya sampai akhirnya terbit ini. Baik Mbak Suci, tadi ada poin menarik yang disampaikan bahwa dalam proses penulisan buku ini memang benar-benar kadang harus berhenti, bahkan mau nyaris berhenti itu kalau nggak disupport gitu kan. Dan saya secara pribadi merasakan dinamika emosional itu gitu. Soalnya tadi malam lanjut baca di halaman 179 pada bagian 4 yang bismillah itu Mbak, waktu almarhum Munir mengirimkan SMS kepada Mbak Suci pada pukul 21:05 tanggal 6 September 2004. Nah itu setelah Mbak Suci mungkin nganter ke bandara, Mbak Suci mau pulang ke Bekasi. Munir mengirimkan SMS, aku berangkat, cintamu mengiringi perjalananku.
peluk cium untukmu dan dua belahan jiwa kita. Di poin itu saya membayangkan ini adalah mungkin pesan terakhir ya Mbak, secara SMS gitu. Nah di titik inilah saya juga, wow ini sangat luar biasa sekali gitu. Kedua atau seorang aktivis kemanusiaan, aktivis HAM harus meninggalkan kita gitu, dan tidak bisa berjumpa lagi secara fisik dengan kita. Nah mungkin kita lanjut ke Pak Made. Kalau terkait buku ini kira-kira Pak Made sendiri ingin menyoroti pada bagian apa saja itu ketika lahirnya buku ini, dan menurut Pak Made buku ini cocok direkomendasikan dan dibaca untuk siapa gitu. Mungkin itu Pak Made. Kalau saya ketika membaca buku ini, langsung persoalan pertama yang muncul pada saya adalah sebuah kesadaran bahwa Munir ini belum selesai. Ya. Dan ini masih mengganjal. Di antara sekian banyak peristiwa yang dimiliki oleh bangsa ini, ini salah satunya yang belum selesai, dan ini besar. Dan pertanyaannya untuk kita adalah, apakah kita akan membiarkan keadilan yang tidak pernah didapat ini? Oke, mungkin kita berdamai, Pak Suci berdamai dengan dirinya. Ya sudahlah, gitu. Kita perlu sebuah satu kondisi psikologis yang tenang. Tapi sebagai yang bukan itu persoalan secara pribadi, sebagai negara ini belum selesai. Dan saya berharap buku yang yang menurut saya dijual secara personal menjangkau lebih banyak orang, khususnya orang-orang muda. Ya karena ini disampaikan dengan cara yang sangat personal, ada percintaan di dalamnya, ada cerita segala macam gitu. Tapi juga jangan lupa bahwa ini belum selesai. Di antara semua persoalan kita ada almarhum mendirikan kontras komite untuk orang hilang. Ini sesuatu yang sangat besar dan itu pun juga belum selesai. Saya 2 tahun lalu mencoba untuk menelisik kembali mana orang-orang ini, apa yang dialami pada saat terakhir orang-orang yang hilang pada tahun 1998. Nggak berhasil menemukan apa-apa, semua masih hilang. Sekarang juga pembunuh Mas Budi itu mungkin eksekutornya ketahuan, tetapi orang yang dibalik ini kan tidak ketahuan siapa, dan jelas-jelas bahwa itu semua indikasi mengarah bahwa ini sebuah kebijakan negara. Dan apakah kita sekarang menjadi pertanyaan dari buku ini untuk saya, apakah kita akan membiarkan Budi hanya sebagai satu statistik saja, satu titik di antara sekian banyak hal yang tidak beres di negara ini yang tidak mau kita bereskan? Karena apa? Karena orang-orang yang melakukan kejahatan masih berada di atas, atau paling tidak mereka berhasil mengintimidasi atau membuat takut mereka yang tidak terlibat, yang membuat keputusan supaya tidak menghukum mereka. Sampai kapan kita akan membiarkan impunitas? Itu jadi pertanyaan untuk saya ketika membaca buku ini, itu menjadi pertanyaan yang paling besar. Dan buku ini memang sangat powerful untuk menggambarkan itu dan untuk meminta jawaban. Baik, terima kasih. Tepuk tangan buat Pak Made. Ini satu pertanyaan besar atau satu poin besar yang disampaikan Pak Made itu mungkin menjadi pertanyaan reflektif bagi kita semua dan terlebih khusus untuk negara ini. Nah selanjutnya mungkin ke Bude Ita dengan pertanyaan yang sama. Ketika Bude Ita dikirimkan buku ini dan kemudian membukanya, apa yang kemudian menarik dari buku ini? Dan lagi-lagi menurut Bude Ita, buku ini harus banget dibaca oleh siapa? Mungkin itu Bude Ita.
baik. Saya membaca buku ini sebetulnya agak lama. Tidak biasanya saya baca buku malam sambil tidur, tapi ini agak lama. Tutup, buka, tutup. Saya ada 3 hal yang menurut saya penting dari membaca buku ini. Yang pertama adalah membaca buku ini itu membaca Munir dari mata batin seorang perempuan. Seorang perempuan, kawan perjuangan, seorang istri, dan seorang ibu. Di sini adalah Mbak Suci. Jadi Mbak Suci menulis buku ini tidak sekedar menuliskan pengalaman beliau bersama Munir dalam perjalanan hidupnya. Tapi Mbak Suci menuliskan ini dengan mata batin seorang perempuan, seorang sahabat, kawan perjuangan, juga istri dan ibu dari Alif dan Diva. Nah, menulis dengan mata batin ini sungguh sangat luar biasa. Dan ini adalah perspektif, saya sebagai seorang feminis mengatakan ini perspektif perempuan yang sangat kuat. Dan Mbak Suci menggunakan kata aku. Karena dengan aku, Mbak Suci masuk ke dalam seluruh pergulatan batin. Apa yang dialami Munir dan apa yang menjadi pengalaman batin Mbak Suci. Jadi aku di sini ini adalah sebuah statement politik yang ingin menandakan bahwa aku ada bersamamu, aku ada dalam hidupmu, aku mencintaimu, dan aku akan selalu bersamamu. Nah, membaca Munir dengan mencintai Munir ini dengan mata batin ini adalah kekuatan dari buku ini. Ini yang luar biasa. Itu yang nomor 1. Yang kedua, membaca buku ini adalah juga seperti recalling memory, memanggil kembali ingatan-ingatan dari Mbak Suci ketika hidup bersama Munir. Dan kekuatan recalling memory ini adalah kekuatan tulisan dari sebuah buku yang menggunakan perspektif feminis. Karena dasarnya adalah pengalaman hidup perempuan di dalam membaca seluruh perjalanan dari dirinya bersama Munir. Jadi ini adalah buku ini adalah sebuah dialog. Dialog Mbak Suci dengan Munir, yang tentunya Munir di alam sana ya Mbak ya, tapi dia memanggil kembali. Ini adalah recalling memory. Ini adalah Mbak Suci mencoba menghadirkan kembali seluruh pengalaman Munir, narasi-narasi tentang Munir dari perspektif kacamata Mbak Suci. Bagaimana ketika Munir melamar Mbak Suci dan Mbak Suci, tunggu dulu. Aku akan berpikir sebulan lagi dan Munir kelepek ya. Itu dan di sini Mbak Suci yang menurut saya juga, meskipun Mbak Suci tidak mengatakan aku seorang feminis, tetapi Mbak Suci mengatakan bahwa yang penting adalah ini saya catat, ini penting sekali, bahwa aku mau tetap menjadi diriku sendiri. Ini adalah juga statement politik Mbak Suci sebagai perempuan. Dan saya kira Munir sangat paham itu, sangat mengerti tentang posisi istrinya. Dan saya pikir selama saya bergaul dengan Munir tidak pernah mengatakan Suci istriku. Selalu mengatakan Suci. Artinya dia memberikan penghormatan, kesetaraan kepada Mbak Suci sebagai manusia, sebagai perempuan, sebagai sahabat, sebagai teman hidup, sebagai ibu anak-anaknya. Nah, recalling memory ini adalah sebuah statement politik, memanggil kembali ingatan-ingatan dari perspektif Mbak Suci sebagai perempuan. Dan kalau kita membaca buku-buku Munir yang ditulis oleh para laki-laki, saya tidak menjumpai sebuah narasi yang sangat intensif, yang sangat personal,
yang menggunakan mata batin. Ini buku ini sepertinya Mbak Suci ini bicara dengan seperti Mbak Suci lagi duduk-duduk sama Munir, ngelendot, Mir, ini, kayak ngobrol-ngobrol. Ini buku ini. Hanya ada kritik saya sedikit ya Mbak Suci. Editornya yang kurang, editornya saya pikir kurang menggunakan bahasa-bahasa yang sehari-hari. Artinya bahasa-bahasa dialek Surabaya. Itu penting. Dialek-dialek yo opo sih kowe kon kan selalu apa? Cetusannya kan gitu. Oh, jono kan Dek pakai bahasa-bahasa Malang yang apa logatnya itu arak-arak Malang gitu, arak-arak gitu lah. Jawa gitu kan. Jadi itu kurang diselipkan. Padahal itu penting ya. Dan saya kira mungkin banyak sekali hal itu ya. Tentunya karena Mbak Suci juga orang Malang. Nah, hal ketiga yang menurut saya penting ada dari buku ini. Buku ini menjadi transformasi politik dari seorang Suciwati kepada Munir. Transformasi politik ini adalah dari pengalaman pribadi bisa menjadi sebuah inisiatif gerakan sosial. Buku ini bisa dijadikan sebuah rujukan untuk gerakan sosial. Juga buku ini bisa menjadi inspirasi dari orang muda kalau mau membaca. Soalnya banyak sekali anak orang muda kalau suruh membaca buku yang tebal-tebal ini males itu. Tapi ini bisa menjadi inspirasi orang muda untuk bagaimana sih seorang Suciwati yang kemudian menjadi simbol dari gerakan HAM. Mbak Suci ini saya amati terus, itu tidak punya untuk melawan. Nah, ini buku ini adalah sebuah transformasi dari seorang Suciwati untuk menjadi sebuah gerakan sosial politik. Dan ini penting untuk zaman-zaman sekarang ini. Gerakan sosial politik itu harus tumbuh. Dan buku ini adalah sebuah inspirasi. Nah, apa inspirasi yang sudah diciptakan oleh Mbak Suci? Yaitu berdirinya Museum HAM Munir. Dan Museum HAM Munir tidak sekedar museum, tetapi itu tadi gabungan dari tadi. Recalling memory, transformasi sosial, dan museum adalah sebuah simbol gerakan politik Munir. Jadi museum adalah menyediakan ruang-ruang atau memori-memori ingatan-ingatan dari perjuangan politik Munir. Dan inilah yang sudah ditancapkan oleh Mbak Suci lewat transformasi itu menjadi sebuah museum. Dan saya harapkan museum itu akan menjadi satu poin penting di dalam gerakan sosial politik di Indonesia. Saya kira itu. Terima kasih. Terima kasih Bu Dina. Tepuk tangan dulu buat. Nah, kita berlanjut ke Mbak Suci lagi. Mungkin pandangan secara general terlebih dahulu, kira-kira kalau kita ingin tahu bagaimana Munir memandang Indonesia itu seperti apa sebenarnya Mbak? Dan tadi Bu Deita dan juga Pak Made sudah menyampaikan beberapa kasus di Indonesia sudah ditangani secara serius oleh Munir gitu. Bahkan dia paham betul itu. Nah, untuk yang kedua adalah kasus-kasus di Indonesia atau peristiwa-peristiwa Indonesia yang menjadi sorotan Munir itu apa aja gitu Mbak? Munir itu sebetulnya cintanya luar biasa kepada Indonesia. Dan kenapa dia cukup galak ya kalau mau dibilang kepada militer? Karena ada banyak penyalahgunaan kekuasaan di sana. Jadi kalau dulu zaman 96, 97 itu kan orang takut banget ya soal ngomong ngeritik militer itu udah takutnya minta ampun. Tapi Munir
ada di depan karena saya masih ingat ketika dia juga punya takut sebetulnya, tapi saya masih bukan. Kalau Hamil nggak takut sih dia. Terus yang dia suka sumpah atau apa itu kalau saya ikut demo terus nggak pulang-pulang, itu dia sumpah, dia nyamponin terus pulang-pulang, saya nanti nggak bisa ini, itu dia. Jadi saya ingat banget ketika dia membuat kontras ya, membuat kontras itu dia sempat nanya kepada saya, gimana menurutmu kalau aku membuat kontras? Kontras itu komisi untuk orang hilang dan tindak kekerasan yang dilakukan oleh negara dan penindakan paksa ya tadi. Terus saya bilang, saya nanya aja kepada dia, nanti ini dia ngomong lagi bahwa kontras ini akan berhadapan langsung dengan orang-orang yang bersenjata dan berkuasa. Jadi gimana menurutmu? Nah, waktu itu aku saya waktu itu hanya bilang bahwa saya tanya lagi sama dia, menurutmu apa sih resiko orang hidup ini? Dia menjawab mati. Kemudian saya bilang lagi, kalau kamu nggak ngapa-ngapain mati, kamu melakukan pembelaan terhadap orang lain juga mati. Ya sudah, kalau itu jalan sunyi yang kamu ambil, ya sudah, ambil saja. Saya hanya tinggal mendukung. Itu waktu itu buat dia penting banget statement itu buat dia ketika saya selalu mendukung apa yang dia lakukan. Meskipun pasti di banyak ruang saya pasti juga berantem sama dia soal pilihan saya kenapa dia jadi iklan bintang iklannya Amin Rais, kita berantem itu. Terus disitulah yang akhirnya kita melihat bahwa dia cukup ini ya, orang melihat bagaimana sebetulnya orang melihat dia hanya benci sama Amerika. Oh tidak, dia cinta banget. Karena buat dia militer ini, tentara ini untuk menjaga negara ini jadi aman. Tapi tentu saja harus profesional. Yang dia juga harus menghargai hak asasi manusia. Tidak kemudian asal tembak tanpa ada proses hukum, pertanggungjawaban dan sebagainya. Kenapa dia sangat akan nyinyir? Dalam artian orang ini ya, kamu kok mau tahu aja sih kenapa mahasiswa itu ditembak? Dia akan nanya, ini pelurunya dari mana? Produknya dari mana? Ini siapa yang bikin? Ini keluarnya ke satuan siapa? Itu dia akan tanya itu. Dan dia detail. Dan investigasi dia juga lakukan itu. Jadi dia ingin polisi kita, tentara kita itu profesional. Makanya dia juga mendorong undang-undang yang dibilang undang-undang pasalnya itu pasal Munir, undang-undang TNI ya, itu kesejahteraan untuk prajurit. Munir ini yang mendorong bahwa karena banyak kopral-kopral dan yang di bawah itu yang justru maju perang, tapi kemudian gajinya disunat sama jenderalnya, nggak dapat duitnya, gajinya segala macam. Munir mendorong itu, mereka harus disejahterakan. Dan saya ingat banget ketika satu hari saya lagi di stasiun Kota Malang ya, Kota Baru, mau ke Jakarta naik kereta. Satu gerbong itu tentara. Kita kecil juga ya, aduh, tiba-tiba komandannya turun, datengin saya kan kaget, aduh ngapain ini? Bener langsung aja dekat sebelah saya, ternyata dia hanya pengen nyalamin Munir, mau berterima kasih karena memikirkan mereka. Jadi sebetulnya itu yang dia kepengen Indonesia ini tentara harus profesional. Dia nggak boleh masuk ke ruang kekuasaan sipil yang harusnya memegang orang sipil. Ya boleh lah kalau dia menjadi kasat, tanap, itu ya tentara harusnya memegang. Jadi profesionalitasnya di sana. Jadi bagaimana dia juga mengajari secara langsung bagaimana jangan kamu yang namanya korupsi itu ngeri banget. Saya masih ingat banget bagaimana
kami itu harus gaji sudah sedikit, akhirnya dipotong gara-gara dia harus telepon ke beberapa korban-korban yang kena kerusuhan atau apa, biasanya kan dia harus telepon. Padahal itu semuanya bisa dipertanggungjawabkan. Tapi waktu itu dia ngeklaim ke kantor ditolak. Saya suka sebel juga itu waktu itu. Aduh, ini gaji sudah nggak ada, cuma dikit banget gitu. Gaji perjuangan. Nah, dan satu hari saya itu ke kantor LBH, kalau nggak ke LBH ya. Saya itu pengen pinjam, mau telepon ke keluarga, sama dia tidak diperbolehkan, nggak boleh. Kalau kamu mau telepon pribadi, jangan pakai. Oke, baiklah. Saya pikir karena kan saya juga ngeluarin duit untuk ini. Tapi itulah dia ketat kalau soal itu, nggak boleh. Ya udah, saya sangat menghargai itu. Itu yang saya pikir dia tidak hanya ngomong doang, tapi dia menunjukkan secara langsung bagaimana dia seperti Mbak Ita tadi cerita, bagaimana dia ya itu Munir. Jadi bagaimana dia bercerita tentang dia marah kepada orang-orang Pancamarga yang mukulin si Ori Rahman di teriak-teriak anti asing dan sebagainya, terus menyerang orang boleh saja, kan nggak seperti itu Indonesia. Dia gagal mereka merusak kantor Kontras, kemudian Ori Rahman ini waktu itu ketua Kontras dipukulin suruh nyanyi Indonesia Raya. Dia marah banget karena buat dia lagu Indonesia Raya itu kebanggaan, lagu yang sakral, kenapa dipakai untuk menindas dan merasa berkuasa. Dia marah betul itu. Ya itu yang dilakukan orang-orang itu kan ngomong Indonesia, ngomong soal kesatuan, tapi tidak memanusiakan manusia, boleh ditembakin, boleh dicuri, dan kemudian tidak bertanggung jawab. Hari ini kita bisa lihat itu. Kalau kita ngomong soal kasus pelanggaran HAM berat harus diselesaikan, bukan berarti kami dendam, karena bangsa ini pemimpinnya itu tidak becus. Saya pikir tidak becus karena kenapa? Karena tidak pernah bisa menyelesaikan, gitu loh. Kalau mereka becus, nggak ada yang namanya orang-orang yang terduga pelanggaran HAM malah diangkat, dipromosikan, nggak ada dalam cerita itu. Dan ini hari ini kita dicampur aduk yang jadi warna mestinya warna hitam, jadi warna abu-abu, bisa kuning, bisa pelangi. Artinya apa? Yang hitam nggak ada yang hitam hari ini. Saya nggak mau dibilang kalau ngomong harus, kamu terlalu keras, Suci. Enggak, kalau buat saya korban, ya harus jelas. Siapa musuh kita? Siapa orang yang jahat? Dan siapa orang yang harus dibawa ke pengadilan? Bukan kemudian minal aidin wal faizin, bukan itu. Gitu. Harus soal memaafkan, bukan soal di situ. Gitu. Seringkali kan korban itu selalu bilang, kamu ini ya suka dendam ya. Loh, ngomong korban aja nggak pernah kok diakui oleh negara, diingkari. Padahal setiap hari Kamis ada di depan istana. Kurang apa? Nggak lihat. Gitu. Sampai 60 kota ya ada aksi-aksi untuk mengingatkan. Nggak dengar. Luar biasa gitu. Jadi ketika kita ngomong soal kasus pelanggaran HAM, ngomong ya dimaafkan saja. Siapa yang kita mau maafkan? Nggak ada pengakuan kok. Siapa yang mau ngaku? Siapa pelakunya ngomong? Biasanya orang itu kalau salah, saya minta maaf, kan kelihatan nih pelaku. Ya kan? Saya tadi nyenggol kamu, minta maaf ya. Nah, kan jelas nih. Itu namanya minta maaf, minal aidin wal faizin tadi. Maksudnya memaafkan itu di situ konteksnya. Tapi kalau kita kan udahlah selesaikan. Terus ada tiba-tiba nyelonong komisi penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat non judisial, nggak pakai yang namanya pengadilan. Apa benar begitu? Kita itu selalu diinjak-injak, dibodoh-bodohin gitu.
Dan selalu kita itu akan selalu bilang itu tadi yang kalau beli madu tadi bilang ya itu nggak apa sih, hati-hati dengan bahasa yang ini. jadi akhirnya ya ini tadi, jadi apa sih, orang-orang itu ini orang yang boleh menyakiti korban, sementara kemudian bisa dimaafkan. Sebenarnya nggak pernah itu diselesaikan kasusnya. Jadi buat kami para korban pelanggaran HAM ya tentu saja akan menolak. Ini boleh kayak gini loh, kayak kita selalu kasih pilihan-pilihan yang buruk. Jangan bilang bahwa kalau kamu beli ke pasar kasih beli telur dua-duanya busuk gitu misalnya. Masa kita mau masak? Kan kita buang ke sampah. Kan? Ya kayak misalnya pilpres gitu kan. Satunya ini, satunya itu, sama sebetulnya. Kalau kita bilang, enggak, saya nggak mau milih, gitu. Dan itu pilihan. Jangan dibilang kita nggak milih. Gitu. Kita punya hak juga. Kalau kita golput misalnya. Itu bagian dari saya tidak suka dengan cara kalian memilih dalam pemimpin. Saya nggak mau dikasih pilihan yang buruk. Sama buruknya kok kamu tunjukkan kepada kami. Ya saya nggak mau. Dan itu jelas. Jangan kemudian, nah ini kan sedikit. Dulu saya berantem sama almarhum soal itu. Kenapa kamu mau di ini? Amin Rais itu mau tanda tangan kontrak politik. Satu-satunya wakil, kenapa dia mau jadi bintang iklannya? Satu-satunya capres yang mau tanda tangan kontrak politik. Akan menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat, akan apa, tentang lingkungan, tentang banyak. Dan dia mau, itu ada di buku saya. Boleh dibaca. Karena saya ingat banget Amin Rais itu orang yang teriak-teriak jihad ke Ambon, dan buat saya dia jahat. Gitu. Dan saya mengingatkan itu pada almarhum. Dan saya tidak, lebih baik saya tidak memilih. Jadi ya apapun buat saya menghargai. Tapi buat ada ruang-ruang yang saya pikir ya itu tadi. Ada ruang yang oke, dia kalau memang bisa bertanggung jawab untuk itu ya kita akan dorong lebih itu sih. Baik Mbak Suci, tangan dulu Mbak Suci. Kami telah semakin sore semakin ramai, namun tentu kita nanti ada keterbatasan waktu. Sebelum kepada sesi tanya jawab, teman-teman bisa mempersiapkan dulu ya untuk pertanyaan-pertanyaannya. Namun ini ada pertanyaan terakhir sebelum tanya jawab kepada Mbak Suci. Singkat saja, kiranya setelah lahir atau 10 hari yang lalu launching gitu ya Mbak buku ini, rasa senang dan sedihnya tuh gimana gitu Mbak setelah lahir? Lebih lega sih akhirnya kan saya menepati janji buat diri saya sendiri, dan tentunya tidak ada kata penyesalan lagi bahwa tidak ada yang menuliskan jadi, dengan segala apa ya kebanggaan juga, kemudian saya bisa mendorong ini menjadi sesuatu. Dan kalau kemudian Mbak Ita tadi mengucapkan begitu luar biasa buat saya, Mbak Ita. Ya semoga lah itu menjadi inspirasi buat teman-teman, karena memang sengaja ini tebal itu karena juga fontnya dibikin besar dan supaya lebih mudah orang anak-anak yang malas baca bisa gampang, balik-baliknya cepat juga. Jadi kata-katanya dibikin sederhana supaya juga lebih masuk, barangkali itu sih. Kalau kenapa nggak dikasih banyak bahasa, kasihan Mbak nanti orang-orang di luar ya, nanti yang nggak ngerti. Jadi kan banyak banget sebetulnya mau saya masukin, tapi saya pikir ada yang memang akhirnya saya terjemahkan langsung dan nggak banyak-banyak, tapi cukup lumayan juga sih ada. Lebih itu sih tentunya, semoga bisa diterima. Baik Mbak, ini Bu Dita mau. Saya nambahin dikit tentang Munir. Munir itu orang yang praktis menurut saya. Kalau ngomong di tim kecil kita ngomong tentang ideologi, tentang garis politik, dia selalu besok ngomong kui lah tak. Yang penting saiki gulengke Soeharto. Yang penting saiki ngene. Jadi Munir itu selalu praktis. Ketika kita ajak untuk menggunakan
Amerika atau selalu bilang wis nak sing Marxis kowe bae. Tak tahan bae dia bilang. Sing penting saiki ngene, riset ngene. Jadi orangnya praktis dan pemberani, tapi dia konsisten. Itulah Munir. Baik, terima kasih untuk yang marsis nanti gitu ya. Oke, teman-teman, kita buka sesi tanya jawab terlebih dahulu. Mungkin yang mau tanya bisa. Oh ya, ternyata sebelum tanya jawab mungkin ada sesi kesan dari teman-teman yang lain terkait buku ini. Sudah ada 3 nama ya. Pertama ada Erika, kedua ada Manulang, dan Putri. Mungkin bisa maju ke depan satu persatu. Pertama dari Erika terlebih dahulu. Ini tepuk tangan dulu buat Erika. Silakan berkenalan dan ingin memberikan kesan apa dan membacakan bagian yang mana. Halo, selamat sore teman-teman semua. Sebenarnya tadi saya diminta buat baca bukunya ya. Jadi karena baru tadi beli bukunya, jadi saya belum bisa kasih banyak kesan. Jadi gimana Mbak? Baca aja ya. Buat teman-teman yang mungkin udah beli bukunya bisa buka halaman 180. Ini adalah momen ketika Munir menuju ke Belanda. Jadi beberapa saat sebelum beliau meninggal dunia.